ya? Lagi di hotel? Agak lagi di Singapura gue. Tapi di hotel? Di apart. Sendirian? Sehotel di apart. Sebentar ya Kak Gemini ya, nanti giliran Kak Gemini. Halo bro. Oh, Jadi kira Halo, salam kenal Bang. gue mau nanya sama lo nih, seandainya ya bahas kehidupan. iya, lu paling happy Apa? di kehidupan lo di posisi saat apa? Paling lo ngerasa nggak happy posisi? Jangan ngomongin duit ya, kondisi gitu. Jadi kapan ketika lu merasa happy, kapan merasa enggak? Iya. Jadi happy itu berarti perasaan ya, lebih ke perasaan sih. Ngomongin duit. Tapi nggak boleh ngomongin duit. Nah, coba. Ini lebih Jangan ke ngomongin duit. keadaan ya, kondisi keadaan. Jangan ngomongin fisik, jangan ngomongin duit. Ini tuh kayak situasi misalnya gini ya. Gue dulu juara 1 gitu kan, terus gue happy gitu. Nah itu kan kondisi paling happy. Kalau untuk saat ini, Kayak nge-lag dia nih. Kok nge-lag ya? Gunzu. Iya, nge-lag dia. kalau lagi dekat sama aja, anak yang gue pindah. Gue jadi kasur. Ini ngomongin saat ini atau Iya dong. Iya dong ya. Boleh. Momen-momen Masa kapan saat aja? ini dong. kalau saat ini, momen-momen saat ini tuh yang ngebahagiain buat gue itu ya bisa baik-baik aja sama kita bisa ngebahagiain nyokap gue pasti, ya kan. Terus yang Itu kedua, bahagianya dalam arti apa nih? kebahagiaan itu nggak ya, kalau untuk orang tua tuh kebahagiaan yang nggak bisa kita gambarin dalam artian apapun ya, tapi kita pun masih belum bisa ngasih gambaran, maksudnya kita itu bisa ngebalas jasa orang tua kita itu seperti apa gitu. Tapi ngelihat dia senyum aja itu udah kayak hal yang luar biasa dalam hidup kita gitu sebagai anak. And Iya kita benar. bisa mendeskripsikan, kita tuh nggak bisa mendeskripsikan bagaimana ngebahagiain orang tua apa segala macam, karena nggak akan pernah mampu. Tapi Iya benar. once lu bisa bikin dia senyum, bisa bikin dia ketawa, enggaknya sedikit bisa ngeringanin beban pikirannya dia, itu buat gue udah suatu kebahagiaan yang luar biasa sih gitu. Terus Oke. hal yang Demplon. Momen yang bikin yang lu pernah ngalamin apa? Momen yang nggak mengenakan lah buat lu. Mungkin sedih, kesel gitu, atau nggak enak gitu lah. Yang sedikit soalnya kan ada deskripsinya coba. kalau nggak ngenakin itu Apa lu habis di-cut dari kerjaan? Apa habis di-cut dari kerjaan atau mungkin dijauhin saudara atau gimana gitu? Atau temen atau gimana? kerjaannya alhamdulillah belum pernah, cuman apa ya, hal yang paling buat gua terpuruk itu adalah perpisahan nyokap sama bokap. Itu ketika terjadi ketika umur lu berapa? Itu umur gua 21. Udah dewasa lah ya, udah bisa. Yes. Lu dari perpisahan itu lu menilai atau enggak? Jadi sorry. Jadi karena gue sama gitu. Ketika orang udah dewasa itu kan bisa mikir ini kesalahan nyokap gue, kesalahan bokap gue, atau lu berpikirnya ya udah ini udah jalannya gitu. Ini udah takdirnya. Ini gak harus gue terima gitu. Atau lu menyalahkan keadaan atau menyalahkan salah satu atau bagaimana coba? Nah, sampai detik ini pun gua nggak menyalahkan salah satu. Gua berpikir kalau ini memang udah jalan yang harus ditempuh sama orang tua gua. Gua nggak bisa menyalahkan bokap gua atas apapun yang udah pernah dia lakukan atau apapun ya, itu udah menjadi ininya dia gitu, udah jadi
di ceritanya dia gitu kan. Oh, kalaupun misalnya dipertahankan juga resikonya juga buat dia juga udah tahu. Kalaupun misalnya bisa juga mereka udah tahu, masing-masing udah sama-sama tahu resikonya tuh apa. Cuman yang bikin gua saat itu down adalah karena adik gua waktu itu masih kecil banget. Gitu. Adik gua masih ya umur, adik-adik gua masih pada sekolah gitu. Adik gue yang nomor 2 masih SMA, adik gue yang nomor 3 masih SMP. Terus adik gue yang paling kecil waktu itu masih baru mau TK. Iya. Tim gue Apa sayang? Nah, Nggak, itu temen. ini nggak janjian loh, kuning nggak janjian beneran, sumpah. Iya, nggak janjian Ayan. gue pikir lu podcast berdua terus ya emang udah kostumnya Enggak. begitu aja, jadi gue nggak notice Enggak. aja gitu. Enggak bang, enggak. Serius, gue nggak ada janjian, nggak ada apa gitu. Enggak. Iya. Janjiannya kan sama kamu ya. Kita bukan Bang. cowok-cowok seribet itu kok. hasil yang bisa lo petik dari kejadian itu apa? Jadi gini, kalau gue nih ya, hasil dulu nyokap bokap gue gitu, gue bisa metik nih, oh gue besok jangan sampai ngalamin hal yang seperti ini. Tapi ternyata ngalamin juga gitu bang. Ternyata pelajaran yang harusnya bisa gue ambil jadi nggak bisa gitu. Memang perpisahan itu kan tidak terjadi karena salah satu pihak. Dalam satu hubungan kan pasti dua belah pihak ini ikut andil dalam segala permasalahannya, segala problemnya gitu. Sekarang lo udah berkeluarga atau belum? Udah, anak gue udah 2. Ini tahu. Si Gunzu ini temen real gue. Temen lo juga. Bukan kenal di Iya. TikTok. Iya, kita sahih. Ya, udah berapa tahun ya? 10 tahun. Lama lah, lebih lah. 2000 Lebih ya? 2014 atau 2013 ya ketemu ya. Iya. Ya hampir sama ya. Duluan lo Bang Herdian. Duluan gue ya. Duluan lo. Gue juga teman realnya Nick bang. Oh gitu. Iya. Ya. Dari tahun 2011 sih mungkin ya. Nah, udah lama banget dong. Iya, lebih Gue duluan 2011 baru nyampe Jakarta tuh gue. Masih sering nongkrong bareng Bilar gitu-gitu aja tahun-tahun itulah. Halo Nuy. Apa yang bisa dipetik? Apa yang bisa dipetik? Iya dari Sebenarnya gini. kisah yang tidak mengenakan itu gitu. Sebenarnya gini, hidup itu kan pilihannya. Lu udah punya contoh hidup itu orang tua dan keluarga lu atau teman-teman lu. Apa yang bisa gue petik adalah ya lu contoh apa namanya, mempertahankan rumah tangga itu memang gak segampang itu. 2 kepala harus jadi satu, ya kan. Perbedaan pendapat itu juga pasti ada gitu. Kalau lu mau merubah sesuatu yang udah pernah lu alamin, lu ubah dari diri lu sendiri. Iya, itu gue setuju itu. Bener. Jadi jangan pernah mengharapkan pasangan lu atau berharap pasangan lu itu tidak akan pernah sama seperti apa yang udah pernah lu alamin, atau lu ngambil contoh bokap lu atau bokap lu atau siapapun itu orang terdekat lu, tapi lu harus mulai dari diri lu sendiri gitu. Iya bener. Gua nggak mau seperti itu, that's why I need to change gitu. Iya, intinya jangan mengharapkan orang lain yang berubah kan ya. Kita harus berubah dari diri sendiri dulu. Iya, itu pelajaran yang sangat penting dan gue petik gitu. Memang iya. Karena gini, ketika lu memutuskan untuk menikah, lu udah tahu kalau ini tuh bukan hubungan yang sebentar. Lu bukan berarti harus memilih pasangan yang baik dan benar ya, tapi komitmen. terus apa namanya, mencari pasangan yang bukan untuk bisa mengerti apa mau kita gitu, karena nggak ada satu orang pun yang bakal bisa mengerti satu sama lain, tapi jiwa toleransinya tinggi menurut gue.
Jadi once lu punya kesalahan, dia masih bisa maafin. Itu pun sebaliknya, karena kita juga pasti belajar dari dia, dia belajar dari kita. Iya. Sebenarnya kunci dari rumah tangga itu memang komitmen ya kan. Meskipun namanya perasaan itu pasti naik turun, kadang sayang, kadang jengkel, kadang emosi. Tapi yang bisa mempertahankan suatu hubungan itu memang komitmen sih. Itu pelajaran yang gue petik juga. Oh iya, sama ego. Iya. Ketika lu menikah, musuh terbesar itu bukan pasangan lu, bukan keadaan, bukan juga ekonomi atau apapun. Musuh terbesar itu adalah ego lu sendiri. Iya. Jadi sikap saling mengerti satu sama lain itu penting. Karena nggak setiap pasangan itu bisa ngelakuin hal itu. Oke. Kak Tova, makasih ya Tova. Dan pasangan belum tentu bisa ngelakuin hal itu. Kebanyakan mereka kayak ini dari sekitar gue ya. Jadi kayak mereka yang punya trauma sendiri tentang rumah tangga atau apa. Kebanyakan mereka kayak gue udah ngelakuin yang terbaik dan gue, tapi tetap aja gue nggak pernah diingat. Bang Ade, Begitupun sebaliknya, yang pada intinya semua itu cuma soal ego ya kalau menurut gue ya. Jadi ya lu mau nggak nurunin ego, lu nggak pernah pamrih ketika lu menyayangi seseorang gitu. Iya. Oke, siap-siap. Mungkin pelajaran ini yang bisa kita petik teman-teman. Memang rumah tangga itu berat. Berat. Sangat berat, ibadah terlama itu ya rumah tangga. Makanya Karena dibutuhkan kesadaran. sebenarnya lu itu cuman butuh teman seumur hidup. Pernikahan itu cuma ikatan, tapi lu bisa nggak mengemas pernikahan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika lu punya sahabat, punya teman, itu gua rasa hubungannya kurang lebih hampir sama kayak gitu. Ketika lu punya sahabat yang udah ngerti lu luar dalam, dia udah ngerti lu baik buruknya lu, sampai hal-hal yang menjijikan tentang lu dia tahu gitu, dan kulit-kulitnya udah tahu, ya itu sebenarnya pasangan kita gitu. Iya, betul. Dan iya gitu. Jadi seumur hidup itu lama. Jangan sampai kita menutupi sesuatu yang kita sampai kapan sih mau menyembunyikan sesuatu keburukan kita. Itu capek. Ya bukan berarti buruk terus kita buruk-burukin nggak ya. Kita punya kebiasaan buruk terus kita terusin juga enggak. Itu. Thank you, Bang. Sama-sama bro. Jangan, teman-teman juga jangan sampai larut masalah itu. Kak Salma, masalah itu banyak, bukan cuma masalah itu. Karena hidup bukan cuma masalah aku dan kamu misalnya, bukan masalah cinta-cintaan doang sih. Masih banyak yang harus diperjuangkan. iya benar. Itu. Thank you ya bro ya, udah sharing. Ya udah sharing. Sama-sama bro. Nah, salam kenal. Salam kenal juga. Waalaikumsalam. Gua manik belum sempat ketemu lagi. Ya lu Sama, kapan ada Bang. waktu free? Gue dari tahun berapa nih kita terakhir ketemu nih? Gue sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi ntar Gua terakhir insya Allah ketemu gue di- ke Jakarta bang. Kapan ketemu Gunzu? Nanti kali ya, pas gue balik dari sini ya. Ya kabar ya. Nih. Ntar deh gue juga jadi pengen ke Jakarta bareng sehari 2 hari ya. Ntar gua- Emang gimana? Semarang gue bang. Oh. Dulu di Jakarta sama Nik. Gue dulu satu kontrakan sama Nik. Satu kontrakan. Gitu. Jadi jelek baiknya udah pada tahu dah. Baik buruknya kita juga udah tahu. Gue juga sama Gunzu nggak pernah ada masalah sih. Iya ada. Nggak ada. Iya. Ya, untungnya Kita gitu seru-seruan kan. aja ya. Seru-seruan aja. Ada yang justru yang bermasalah orang di sekitar kita gitu. Iya. Ya banyak orang di sekitar kita tuh
eh, ngelakuin kesalahan, tapi kita nggak yang ngelakuin sesuatu hal yang seharusnya nggak dilakukan sama dia sebenarnya gitu kan. Terus yang gua akhirnya sama Nick malah jadi lebih akrab, sama dia malah mental gitu kan. Itu yang disebut seleksi alam sih sebenarnya. Iya benar. Iya kan. Bang Era, apa kabar Bang Era? Sarapan dulu aja kak. Aku di Kak Jakarta. Salma. Di Jakarta dulu Bun, kita dulu tinggal di Jakarta. Kalau Nick bukan asli Jakarta juga, cuman kita dulu sama-sama merantau ke Jakarta gitu. Nama kita perintis. Siapa tadi yang mau naik? Sama Iya, Gemini sih siapa? Zin follow Sarapan ya. dulu, Iya. Iya, Mana dia tadi? Sama. Oh ya, masih ada. Nah kalau lu berdua dulu kan kosan bareng tuh. di sini ya. Kita satu tempat kontrakan gitu kan. Iya. Mm-mm. Suka duka dulu ya, maksudnya kita tahu lah waktu kita sama-sama merintis gitu kan, masih stripping casting gitu lah ya. Itu hal terberat yang pernah lu alami pada saat itu tuh di saat apa? Lu dulu deh, Nick. Gua sedih deh kalau bahas. Iya kan? Banyak banget kesedihan melalui proses itu gitu. Iya. Gue kayak barusan tuh menghela Maksudnya nafas gue gitu. juga kan, iya gue juga kan perantau. Itu gitu pasti kita sama-sama. Gak sih kali. Saat itu pernah ngerasain Mengira, hal paling mengira. Aku live-nya sekarang konsepnya pagi-pagi, jadi jam 7 sampai jam 10. Kalau kalau gue selama sama Nick ya, barengan gitu. pernah ngerasa kayak Makasih Bang. Awal kita ketemu itu sebenarnya Bang. untuk awal kita ketemu sebenarnya kita tuh kalau gue pribadi tapi gue ngeliat nih sepertinya juga sama. Kita ketemu dalam keadaan kita masih banyak job Bang. Awalnya kita ketemu awal itu kita masih banyak job, meskipun beda ya. Gue di catwalk, dia di syuting gitu kan, dia tuh acting gitu. lu pernah ikan rokok nggak sih? Gimana? Bang Herdi ini dia lebih ke model. Dia model. Ya, Oh gitu. gue dulu lebih ke situ. Iya. Terus kita ketemu terus nggak intens sebenarnya sih, cuman kesini pas keadaan kita lagi sama-sama terpuruk kita ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi, ditempatkan dalam satu rumah. Ya udah, di situ benar-benar berasa tuh. Ya kadang-kadang galon habis, kadang-kadang kita makan Indomie seharian. Oh ya gitulah. Sebenarnya nggak perlu diceritain sih ya, tapi ya gue nggak mau menceritakan tentang kesedihan gue atau kesedihannya dia. Yang jelas itu udah jadi pelajaran buat kita gitu pada saat itu. Itu ada di titik terendah lu lah ya pada waktu itu. Iya, itu. Terus Itu sih. lu pernah Terus habis itu gue juga ditolong sama Nick kan. Gue dikenalin sama seseorang yang pada akhirnya membuat gue jadi berpikir kebalik. Jadi dalam artian itu titik balik gue untuk berpikir. Gue dikenalin Nick sama seseorang cewek waktu itu. Mungkin Nick ingat. Itu tuh sedikit banyak itu orang nolong gue Bang. Meskipun pada akhirnya ujung-ujungnya kita juga ribut juga, cuman itu bisa jadi buat gue mikir, gue tuh hidup tuh masa ditolong sih sama cewek gitu. Waktu itu gue mikir gitu, masa ditolong sama cewek sih gitu. Akhirnya gue punya inisiatif, akhirnya ya berangkat sampai sekarang ini dari situ gitu. Ya sebenarnya penolong itu nggak peduli mau cewek mau cowok ya gitu. Iya. Tapi itu tetap titik baliknya. Balik lu. Iya, yang pada akhirnya kayaknya iya. harus do something better gitu kan maksudnya. Karena gini Bang, kita dulu tuh mungkin Nick juga nih. Kita dulu berpikir kita harus hidup dari entertain. Iya. Gue mempertahankan ego gue. Iya, gue mempertahankan ego gue. Mungkin Nick juga mempertahankan egonya dia. Karena bukannya gimana ya, gue dulu berangkat ke Jakarta dan kuliah di sana. Gue punya inisiatif, gue harus di Jakarta, harus ngembangin karir dan sekolah di sana. Itu gue dari Jawa ke sana tujuannya itu Bang. Gitu. Masa sih gue harus gagal gitu? Gue egonya masih main waktu itu. Tapi ketika gue realistis, gak bisa nih kalau ini terus. Akhirnya gue duluan nih yang akhirnya gue memutuskan untuk kerja di bidang lain gitu. Waktu itu pertama kalinya gue kerja di perusahaan itu rokok. Perusahaan Nick tahu.
alhamdulillah sih dari background gue yang nggak pernah kerja pun gue bisa diterima di situ gitu. Iya. Akhirnya semenjak itu ya udah, gue udah bisa berdamai dengan diri sendiri. Memutuskan ya udah, semenjak itu gue tinggal. Nggak gue tinggal pure sih, kadang-kadang juga masih sampai sekarang pun masih. Cuman itu bukan tujuan utama gue dan bukan opsi satu-satunya. Gitu. Nick pun kemarin juga cerita sama gue juga seperti itu. Ternyata mungkin dia butuh proses yang lebih lama kali untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Gue nggak harus di entertain gitu. Ya gue Meskipun sampai sekarang dia masih jalan gitu. Tapi ya itu udah bukan tujuan utama kita gitu. capek bro kalau bisa dibilang. Aduh. Iya, Ya capek. udahlah, namanya itu kehidupan kan. Obses ya kan. Cukup apa ya? Cukup impress dan cukup apa namanya? Kagum gitu. Ada beberapa temen gue yang masih konsisten dengan itu, bukan ini, tapi buat gue Di absen ya. buat gue kayak Nick ini luar biasa ya, maksud gue dia masih Survive. survive itu luar biasa banget gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri lah. Terus beberapa temen gue juga mereka bisa survive itu luar biasa banget gitu. Cuman ya itu, kayak semua itu kan pilihan ya. Iya. Semua itu pilihan. Gue juga pernah ada di posisi itu gitu, sampai yang mikir wah gue di sini kan Iya. nggak ada kerjaan, di kosan ya kan, malam main gitu aja terus ya kan, gitu aja terus ya. Ya kalau dipikir-pikir kita mikir ke flashback ke waktu itu kayaknya nggak banget deh. Cuman ya itu perjalanan kita. Jadi kita nggak. Kalau gue mikir gitu gue salah berarti gitu kan. Dalam artian kenapa gue harus jijik dengan masa lalu gue gitu kan dengan Iya bukan yang Iya kan? tapi lebih Iya. oh ternyata dulu ini ya gitu. Jadi kayak ada apresiasi tersendiri gitu buat diri kita gitu Iya. kan. Jadi itu yang bikin kita tuh sekarang jadi kayak seperti sekarang gitu loh. Ya setidaknya udah bisa berpikir lah yang lebih baik. Jalan itu sebenarnya indah loh. Iya. Bener Bang Merah. Iya indah. Sekarang coba biar adil deh. Mungkin dari Bang Herdian. Tadi kan nanya Gunzu. Kalau lu ngerasain paling happy di hidup lo tuh di titik apa? Paling sedih di hidup lo di titik apa? Biar adil aja gitu. Jujur ya, Habis gue itu tuh deh, habis itu. gue tuh bukan tipe orang yang sedih-sedih banget, senang-senang banget, flat aja. Ya pokoknya apa yang seneng-seneng nggak banget itu di posisi apa gitu deh. Ya di posisi waktu hidup kelam itu Nick. Jadi hidup gue nggak teratur, gue begadang, gue pagi terus kayak nggak berguna gitu loh. Madesu gitu kan. Iya kan Disu. Kayak yang berguna. Itu masa-masa kelam gitu. Tapi gue nggak sedih-sedih banget bang. Gue bukan tipe orang yang berlarut-larut nggak. Gue juga kalau ada sesuatu yang menyenangkan gue juga happy banget, nggak biasa ya flat. Ya itu kan proses kehidupan, bukan kejadian yang bikin lu tuh kayak wah anjir nih gue arah hidup gue patah gitu loh, maksudnya kejadian yang kayak gitu kan, maksudnya contoh misalnya kayak gue tadi kan gue ya ketika gue merasa sedih banget ya ketika pasti orang itu bisa. Gue pas mengalami hal itu aja gue biasa aja ya, karena gue udah bisa berpikir waktu itu gue SMA bang. Lu SMA? Ya ini kehidupan udah. Jadi kalau dibilang orang gue bandel ya gue emang bandel dalam artian tuh kayak ini orang punya hati nggak sih gitu. Kadang-kadang teman-teman gue nanya, cuman ya begitulah gue gitu. Gue nggak bisa senang-senang banget, nggak bisa. Gue menikmati sesuatu dengan happy banget nggak bisa bang. Iya Gak bisa. Tapi sedih-sedih banget juga alhamdulillah nggak bisa gitu. Gitu. Ya. Kan ngomongnya yang sekarang, bukan yang dulu. Ya sampai sekarang seperti itu juga nih, sama aja. Waktu gue pisah pun gue juga merasa biasa aja, ini hidup gitu yang harus gue jalanin. Masa gue harus mati karena itu kan gitu. Iya. Masa gue harus hancur karena itu gitu. Bener. Teman-teman ada yang mau nanya lagi Al? Ada yang mau nanya nggak teman-teman yang baru datang? Itu si Kak Gemini tadi Kak Gemini mau naik gantian kali. mau naik kah? Jadi konsepnya ini guys, kita live jam 7 sampai jam 10 kantor kan. dulu ya, guys. Itu ada Iya. konsep. Makasih ya bro ya, gue follow ya.
Jadi, Siap. Ya boleh bro. Oke. Nanti gue izin fallback ya. Gue juga Oke, siap, langsung sukses. mau jalan dulu. Selamat Ketemu menikmati lagi hari lain ini. Waktu. ntar berkabar ya gue gitu ya. Intinya udah move on. Ya, kalau Ya, thank you ya. Ini kabar-kabaran ini. Bye. bye. Oke. Dah guys. Kalau udah move on aku. Ya. Kalau Ya. move on, Salam. Waalaikumsalam. Yo.